Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 202020203860202035. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan tugas UTS untuk mengumpulkan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Moneter Islam. Nah, langsung saja soal yang pertama yang diberikan, yakni apa yang dimaksud dengan sistem moneter Islam. Nah, sistem moneter Islam menurut saya adalah sistem yang menetapkan tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas nilai yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Begitu menurut saya. Nah, soal kedua yakni pandangan ekonomi Islam tentang uang. Nah, pandangan ekonomi Islam tentang uang. Dalam Islam, yang dipandang uang dipandang sebagai alat tukar, bukan dipandang sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Uang ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan mengganti sistem barter pada zaman dahulu tersebut. Nah, yang ketiga yakni sejarah dari dinar dan dirham. Nah, sedikit dari sejarah dinar dan dirham yang saya tahu, yaitu dinar dan dirham merupakan mata uang yang sah dalam sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dinar dan dirham merupakan koin yang terbuat dari logam mulia, yakni emas dan perak, yang dimana dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Nah, kedua logam mulia ini digunakan sebagai alat tukar atau mata uang milik bangsa Romawi dan bangsa Persia pada zaman itu. Beredarnya dirham di bangsa Arab dikarenakan ada seorang pedagang atau para pedagang dari Arab yang berdagang di Syam dan berdagang di Yaman, daerah Romawi dan daerah Persia. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter dan tidak pernah memiliki mata uang sendiri. Nah, pada saat itu, akhirnya bangsa Arab mengadopsi dinar dan dirham ini sebagai alat tukar atau mata uang pada sehari-harian mereka. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW tiba. Ya, begitulah sedikit sejarah dari dirham dan dinar dan dirham. Yang keempat, ekonomi value of time dalam Islam. Jika ditanya maksud dari value of time dalam Islam, justru dianjurkan karena value of time artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Nah, itu justru itu yang diterapkan oleh sistem ekonomi Islam. Nah, yang kelima, mengapa bunga bank dikategorikan riba dalam ekonomi Islam? Dari yang saya baca, ada beberapa ulama yang menghalalkan bunga bank. Para ulama tersebut berpendapat bahwa bunga dikatakan riba jika bunga itu diperoleh berlipat-lipat dari pokok pinjaman yang telah dipinjam. Sedangkan bila sedikit atau tidak sampai dari nilai pokok yang pinjaman, maka tidak disebut dengan riba. Begitu dari yang saya baca. Yang keenam yaitu teori bagi hasil dalam ekonomi Islam. Nah, teori bagi hasil menurut saya adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Dalam keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu musyarakah dan mudharabah, yang dimana musyarakah yakni bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan kemudian ada bagi hasil di antara kedua pihak tersebut. Dan mudharabah yakni bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana.
dan pada akhirnya akan ada sistem bagi hasil pada pengelolaan dana tersebut. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang menonton video ini. Demikian juga tadi penjelasan saya mengenai apa yang saya pelajari dari sistem moneter Islam yang telah dibawakan oleh dosen kami. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.